Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa-kenapa korupsi, kasihan anak istrimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita lucu ya dari mega koruptor Juliari Batubara. Ini orang nggak tahu malu ya. Ini dari Kumparan News. Juliari Batubara, akhiri penderitaan kami, bebaskan saya dari segala dakwah. Enak banget mulut si koruptor yang dengan tega mengkorupsi dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 ya, di tengah bencana, di tengah musibah. Dia masih berani untuk meminta dibebaskan dari segala dakwaan loh. Kurang tahu malu apa coba? Allahu Akbar. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan dalam lanjutan sidang dugaan suap bansos COVID-19 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Juliari memohon untuk mendapat vonis bebas dari majelis hakim. Ini negara dipikir milik nenek moyangnya gitu ya kan. Permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia. Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan, kata Juliari Senin 9 Agustus dikutip dari Antara. Manusia yang nggak punya etika dan nggak tahu malu, udah komplit lah. Sidang pembacaan pledoi ini dilakukan secara daring. Juliari serta sebagian penasihat hukumnya menjalani sidang dari gedung KPK, sementara JPU, Majelis Hakim, dan sebagian penasihat hukum Juliari ada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Putusan majelis yang mulia akan teramat besar dampaknya bagi keluarga saya, terutama anak-anak saya yang masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan peran saya sebagai ayah mereka, ucap Juliari. Siap. Juliari meyakini bahwa hanya majelis hakim yang dapat mengakhiri penderitaan lahir dan batin dari keluarganya yang sudah menderita banget ya kayaknya ya, menderita kelaparan kah atau menderita gimana gitu kan. Tidak hanya dipermalukan tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tidak mengerti. Badai kebencian dan hujatan akan berakhir tergantung dengan putusan dari majelis hakim, ujar Juliari. Sebenarnya pada dasarnya dia cuma pengen bebas dan hidup enak saja, menikmati hasil korupsinya saja. Nggak usah lebay dan berlebihan. Ia pun mengaku menyesal telah menyusahkan banyak pihak akibat perkara yang menjeratnya. Menyesal. Penyesalanmu tidak akan menghidupkan yang sudah mati, Pak. Udah sih, nikmatin aja. Kalau memang menyesal ya harusnya siap untuk dihukum dengan hukum apapun, seperti kata yang sekarang jadi ketua ya, Firly ya, bahwa koruptor di tengah bencana hukumannya mati. Kalau menyesal ya nggak usah banyak embel-embel minta dibebasin segala macam. Kalau Anda minta dibebasin, artinya Anda tidak menyesal. Kata menyesal yang Anda ucapkan dari mulut Anda itu bullshit alias omong kosong. Juliari menyebut beberapa anggota, saya ulang ya. Sebagai seorang anak yang lahir, saya dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan, dan tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat atau terlintas saya untuk korupsi, kata Juliari. Tidak pernah memiliki niat atau terlintas di pikirannya untuk korupsi, tapi sudah korupsi. Anda bisa kata-katanya ini mensinkronkan kata-katanya ini gitu. Dia tidak pernah punya niat, tidak punya terlintas, tapi korupsi gitu kan. Terus yang korupsi, pertanyaannya yang korupsi ini siapa gitu kan. Toh dia terlintas saja katanya enggak, tapi kok kenyataannya bisa korupsi gitu kan. Aneh. Gila. Keluarga saya juga sejak dulu aktif di bidang pendidikan, khususnya pendidikan menengah. Keluarga saya salah satu pendiri yayasan pendidikan menengah yang sudah berusia puluhan tahun di Jakarta dan sudah menghasilkan ribuan alumni, ungkap Juliari. Ini hitung-hitungan ya kan, padahal bukan dia yang keluarganya. Ia pun mengaku pernah menjadi ketua yayasan miliknya selama 5 tahun dan sebagian besar siswa yang bersekolah di sekolah tersebut berasal dari status ekonomi menengah ke bawah.
Latar belakang ini yang membuat saya dengan penuh kesadaran menyerahkan diri ke KPK untuk menunjukkan sikap kooperatif saya terhadap perkara ini, pungkas Juliari. Menyerahkan diri ke KPK. Sebelumnya dalam sidang tuntutan, Juliari dinilai terbukti menerima suap 32.482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. 32.482 miliar. Itu duit semua. 1 miliar itu 1.000 juta. 1 miliar itu 1.000 juta. Ya kan, kali aja 32, ya kan, berarti 32.000 juta gitu kan. Luar biasa, dan itu sangat banyak sekali. Ini saya ulang, saya bacakan ya. Sebelumnya dalam sidang tuntutan, Juliari dinilai terbukti menerima suap Rp 32.482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Ya, 32.000 juta. 32.000 juta rupiah dia korupsi gitu. Dimana kemarin saja yang sempat viral juga di Twitter, masyarakat terima bantuan 600.000 per kepala. 600.000, masih dipotong 50.000 juga dengan alasan bla bla bla. Sementara ini ada orang yang korupsi 32.000 juta di tengah pandemi, musibah pandemi COVID-19, dan meminta belas kasihan untuk segera dibebaskan dari segala dakwaan. What the F? Tujuan pemberi suap itu adalah karena Juliari menunjuk PT Pertani Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude yang diwakili Hari Van Sidebuke, PT Tiga Pilar Argo Utama dan yang diwakili Ardian Iskandar, serta beberapa penyedia barang lainnya menjadi penyedia dalam pengadaan bansos sembako. Uang suap itu menurut jaksa diterima dari Mateus Joko Santoso yang saat itu menjadi pejabat pembuat komitmen PPK pengadaan bansos sembako periode April sampai Oktober 2020, dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus ke PPK pengadaan bansos sembako COVID-19 periode Oktober sampai Desember 2020. Mateus Joko dan Adi Wahyono kemudian juga menggunakan fee tersebut untuk kegiatan operasional Juliari selaku Mensos dan kegiatan operasional lain di Kemensos, seperti pembelian ponsel, biaya tes swab, pembayaran makan dan minum, pembelian sepeda Brompton, pembayaran honor artis Cita-Citata, pembayaran hewan kurban, hingga penyewaan pesawat pribadi. Aduh, luar biasa ya Juliari Batubara ya, dengan korupsi yang segitu gedenya, segede gaban ya. Menurut saya ini mega korupsi ya. Segede gaban gitu, tanpa rasa malu dia meminta untuk dibebaskan dari segala dakwaan gitu kan. Luar biasa ya. Di sini juga dari oposisi cerdas dia ngomong begini, banyak pihak yang senang saya jatuh. Bukan banyak pihak, seluruh masyarakat Indonesia senang Anda jatuh gitu. Sudah sepantasnya seorang koruptor ya dijatuhkan gitu. Tidak diberikan lagi kesempatan untuk menjadi pejabat publik. Ya aneh saja ketika seorang koruptor, ya kan? Aneh saja ketika seorang koruptor, mantan koruptor, masih mau diangkat sebagai pejabat publik. Seperti yang sudah lalu, ada beberapa gitu kan, yang mau sempat diangkat jadi komisaris lah, apalah. Aneh. Jadi kalau di sini Juliari Batubara bilang banyak pihak yang senang saya jatuh. Bukan banyak, semua pihak. Hanya orang bodoh yang tidak menginginkan kejatuhan dari seorang koruptor gitu. Kembalilah menjadi masyarakat biasa. Sangat-sangat dungu sekali ketika masih ada juga orang yang menginginkan Anda untuk menjadi pejabat publik. Sudah sepantasnya Anda, banyak yang menginginkan orang seperti Anda itu jatuh. Karena Anda tidak saja bukan koruptor biasa kalau menurut saya. Anda koruptor yang sangat luar biasa. Karena Anda dengan tega ya, berani dan dengan tega melakukan korupsi dana, di mana dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sosial masyarakat yang terdampak COVID-19 gitu. Di saat COVID-19 Anda berani dan sangat tega mengkorupsi uang itu gitu. Luar biasa sekali. Dan sekarang Anda meminta untuk dilepaskan dari segala dakwaan dengan embel-embel nurani. Aneh ketika seorang yang tidak memiliki nurani meminta
diberikan nurani gitu. Aneh, sangat aneh, dan terkesan kalau menurut saya lebih ke tidak tahu malu. Ini juga Juliari Batubara sedang menjadi populer ya di Twitter ya, dengan kata-kata Juliari ya, tren sekitar 6.158 tweet. Sekali lagi menurut saya ini bukan masalah hati nurani, punya hati nurani atau tidak, ini masalah malu dan tidak tahu malu gitu. Itu saja sih, simpel saja kalau menurut saya, karena tidak ada belas kasihan untuk seorang koruptor gitu. Jangankan Juliari Batubara, Habib Rizik saja sampai saat ini beliau masih di dalam penjara gitu kan. Beliau yang justrunya harus bebas di luar gitu, karena beliau tidak merugikan negara sekecil pun, tidak pernah mengkorupsi uang negara sampai sebanyak 32 miliar gitu, 32 miliar 142 miliar kalau nggak salah tadi, 32 miliar. Sangat banyak sekali ya kalau menurut saya, dan bukan lagi cuma menurut saya, ini sangat banyak sekali menurut kita rakyat kecil. Sementara Habib Rizik yang cuma mengatakan dirinya tidak positif karena hasil PCR-nya belum keluar, yang dimana itu adalah ranah privat beliau, dituntut 4 tahun penjara, bukan dituntut, diputuskan 4 tahun penjara. Dan hari ini Anda, Juliari Batubara, meminta untuk dibebaskan dari segala dakwaan. Benar-benar nggak tahu malu. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar?